Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari mitra bisnis kita, Pak Heru. Dia membeli satu unit apartemen ya di daerah Tangerang begitu ya. Lalu sudah serah terima unit dan dimintai pembayaran service charge, sinking fund, dan security deposit. Pertanyaannya adalah, apakah benar atau wajar penagihan tentang security deposit? Ya, security deposit di apartemen yang berstatus strata title atau rumah susun. Jawabannya begini, setiap aturan ada maksud dan tujuannya. Setiap biaya harus ada peruntukannya. Jadi harus jelas peruntukannya. Nah, kalau kita membicarakan tentang security deposit itu apa? Security deposit itu kan semacam uang jaminan, ya. Uang jaminan kalau kita ada tunggakan, maka uang jaminan itulah yang akan dipotong untuk pembayaran kita. Misalnya kita menyewa sebuah rumah atau kantor atau apartemen, diminta security deposit. Jadi kalau kita terlambat membayar sewa, maka uang sewa itu yang akan dipotong. Sama juga zaman dulu ada telepon misalnya ya, ada uang jaminan, ya. Itu namanya security deposit. Nah sekarang kalau kita sebagai owner unit, itu di dalam rumah susun sudah ada ketentuan iuran pengelolaan. Ya, iuran pengelolaan ini memang kalau biasa itu kan dihitung per bulan. Namun kalau ditagih per bulan itu kan terlalu riskan, terlalu cepat, dan itu secara administrasi terlalu boros, ya. Dan juga terlalu riskan dalam artian kalau ada yang nunggak, ada yang lupa 1-2 bulan kan repot. Jadi lazimnya dimintakan itu per 3 bulan atau per 6 bulan di muka. Nah kalau sudah dimintakan biaya service charge-nya dan itu 6 bulan di muka, berarti resiko untuk tunggakan itu kan sudah tidak ada. Karena kan diminta di muka. Nah peruntukannya adalah kalau service charge itu untuk biaya-biaya pengelolaan, ya, untuk membayar listrik, kepemilikan bersama, misalnya listrik taman, ya, lalu air untuk taman, lalu untuk membayar cleaning service, membayar security, membayar building management, karena itu kan dia mengurus hal-hal yang bersama, sedangkan prinsip dalam rumah susun atau strata title itu kepentingan bersama ditanggung bersama. Nah itulah namanya iuran pengelolaan atau service charge. Nah sedangkan sinking fund itu apa? Sinking fund itu semacam dana cadangan. Dana cadangan kalau nanti ada perbaikan besar. Kalau perbaikan kecil diambil dari service charge, kalau perbaikan besar diambil dari sinking fund. Misalnya saja pengecetan gedung, fasad luar, dinding luar, itu kan miliaran, ya. Tidak mungkin pada saat kita mau cat baru kita tagih untuk patungan, kan repot. Itu tidak masuk akal pada saat kita mau kerja. Nah, oleh karena itu adalah sinking fund-nya. Lazimnya sinking fund itu 10-20% dari nilai service charge. Sebenarnya masalah nilainya tidak jadi masalah karena toh juga itu uang kita bersama. Karena itu kan uang disimpan untuk kepentingan bersama. Misalnya ada perbaikan lift, ya, perbaikan besar, lift, pengecatan gedung, lalu termasuk juga perpanjangan HGB, tanahnya, itu kan dari sinking fund, semua diambil. Nah, oleh karena itu, sinking fund ini, dana cadangan ini, itulah yang dipersiapkan untuk biaya-biaya besar, karena kalau langsung ditagih dibagi per unit, itu agak berat, dan itu agak sulit, pelaksanaannya, makanya ada. Nah, sekarang, di mana posisinya security deposit? Nah, saya kira, Pak Heru, ini adalah salah kaprah. Kalau Anda sebagai owner unit itu tidak pantas dikenakan security deposit. Pertanyaannya sederhana, untuk apa security deposit itu? Ya, kalau dibilang nanti saya nunggak dari mana? Iuran pengelolaan dibayar di muka, bahkan dibayar di muka misalnya 6 bulan sampai 1 tahun. Lah, 1 tahun juga itu keterlaluan. Itu 1 tahun buat apa? Ya kan? Ada bunganya segala kan, itu 6 bulan yang paling wajar. Nah, tetapi kalau misalnya sudah dibayar di muka, terus kemungkinan nunggaknya terhadap apa? Nah, sedangkan masalah listrik air kan penagihan secara terpisah, ya. Lalu kalau masalah sinking fund sudah ada. Jadi artinya adalah pertanyaannya sederhana, security deposit itu untuk siapa? Karena Bapak sebagai owner unit, dan security deposit itu uang jaminan itu akan dikembalikan. Terus pertanyaannya kapan dikembalikan? Ya kan? Kalau saya sebagai owner, ya kan? Jadi kesalahannya dua. Satu adalah peruntukannya tidak jelas itu uang. Yang kedua, bagaimana statusnya dikembalikannya?
Iya kan? Untuk apa? Kan ada sinking fund kalau ada perbaikan-perbaikan. Saya mau lari kemana? Ya, ada sinking fund. Jadi saya kira pengenaan daripada security deposit ini itu tidak lazim. Coba Anda tanya beberapa apartemen, tidak ada yang mengenakan security deposit ya bagi owner unit. Ya, karena saya juga menangani banyak apartemen, saya tidak pernah menerapkan adanya security deposit. Ini saya kira developernya ini dibicarakan saja baik-baik dengan BM-nya bahwa itu tidak wajar, tidak pantas, walaupun mereka berdahli nanti mengatakan bahwa ini kan sesuai perjanjian itu atau hukum itu harus masuk akal, rasional dan applicable. Ya, jangan juga kita jadi aneh sendiri. Saya kira developernya ini kurang pengalaman sehingga mungkin perlu diluruskan pemahamannya. Ya, belum pengalaman, belum mengetahui banyak wawasan tentang rumah susun sehingga main memasukkan security deposit. Bilang aja kamu diketawain orang kalau mengenakan sesuatu yang tidak jelas peruntukannya. Ya, saya kira ini bisa dibicarakan baik-baik, tidak usah ngotot-ngotot. Kalau mereka tetap ngotot, tetap jangan bayar. Bayar aja kewajiban Anda, security deposit Anda jangan bayar. Kalau tetap gara-gara security deposit Anda tidak bayar lantas dia mematikan listrik, digugat aja melalui pengadilan, ya. Tempuh jalur hukum karena security deposit itu ngawur, ya. Saya kira ini penjelasan saya yang sederhana, gampang, bicarakan baik-baik, bilang bahwa kami bukannya tidak mau bayar, kami bayar aja yang merupakan yang masuk akal, yang memang sesuai ketentuan, yaitu iuran pengelolaan dan dana cadangan, sinking fund dan service charge. Di undang-undang itu juga peraturan apartemen, rumah susun, tidak ada yang namanya security deposit, itu untuk sewa menyewa, ya. Saya pikir penjelasan singkat ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.